Bab 605, hasil tes DNA sudah keluar. Pagi selanjutnya, Rumah Sakit Daerah Militer pertama menelepon dan mengatakan bahwa hasil tes DNA telah keluar. Vito tidak menanyakan hasil penilaian, hanya mengirim orang kepercayaannya ke rumah sakit untuk menilai hasil. Suasana di aula keluarga Okto agak suram. Dea dan Clayton sudah terganggu, dan yang lainnya sedang duduk di sofa, menunggu orang kepercayaan Vito mengirim hasil identifikasi. Sekitar 1 jam berlalu, asisten Gisa mengirim tes DNA ke keluarga Okto. Presiden, asisten Gisa berteriak, dan melihat tas kulit sapi yang disegel diserahkan kepada Vito. Vito melambai kembali ke asisten Gisa, lalu membuka tas dokumen dan mengeluarkan tes DNA di dalamnya. Sesuai data di atas dan lihat langsung hasil identifikasinya, tingkat kemiripan kromosom DNA mencapai 99,90% dan hubungan ayah-anak terjalin. Vito tiba-tiba seperti disambar petir, ia sangat terkejut dan pikirannya mendadak kosong. Hasil tes DNA jatuh dari tangan ke tanah. Ketika orang lain melihat reaksinya, hati mereka tiba-tiba tenggelam. Dan Kalenia segera pergi untuk mengambil tes DNA ayah di tanah, melihat dan melihatnya, dan ekspresinya tidak terlalu bagus. Hubungan ayah-anak terjalin, tidak mungkin, pasti ada yang salah. Mungkin dokter membuat kesalahan dalam sampel identifikasi. Pergi memanggil anak itu dan menguji ulang DNA, Vito menolak untuk menerima hasil ini. Dia selalu berpikir bahwa dia melakukan hal-hal yang bersih dan rapi, dan tidak akan pernah meninggalkan benihnya. Bagaimana mungkin anak itu menjadi miliknya? Kalenia melihat penampilan putranya yang hampir pingsan, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit hati. Pergi dan jemput orang-orang dan uji DNA lagi. Dia berbalik, dengan sungguh-sungguh menginstruksikan pengurus rumah keluarga Okto. Kina tidak bisa tinggal lebih lama lagi, bangkit dan meninggalkan aula. Ezra, yang menempel pada istrinya, melihat istrinya pergi dan segera mengikuti. Dia seperti orang yang bermartabat sehingga orang yang tidak akan curiga melihatnya, dan mengira itu anaknya. Ezra meremas tangan kecilnya yang dingin dengan hangat, dan menatap wajah kecilnya dengan sedih. Hidup tertekan. Kamu tidak dapat memahami suasana hatiku saat ini. Kina menghela nafas dengan sangat tertekan, hatinya masih berat, seolah-olah ditekan oleh batu, kehabisan nafas. Albert adalah saudara perempuannya yang baik, saudara perempuan yang memiliki hubungan lebih baik daripada kerabatnya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Meskipun Albert mengatakan pada dirinya sendiri tadi malam bahwa dia hanya menyukai Vito sedikit, itu tidak perlu baginya. Tapi Dea yang membelenggu mereka berdua. Meskipun hak asuh Dea ada di tangan Albert, perjanjian hak asuh menetapkan bahwa Albert tidak dapat membawa Dea keluar dari kota Leicester. Apalagi Dea sekarang tinggal di keluarga Okto dan sudah menganggap keluarga Okto sebagai miliknya. Dia juga berharap Albert bisa jatuh cinta pada Vito dan memberi Clayton rumah yang lengkap. Tapi sekarang anak ini tiba-tiba muncul, bahkan jika keluarga Okto hanya memiliki anak, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Albert. Albert tidak dapat menerima anak itu dengan murah hati, yang berarti bahwa dia tidak akan bersama Vito. Dea mengambil langkah mundur, bahkan jika Anda memberi wanita itu sejumlah uang, jangan biarkan anak itu kembali ke rumah keluarga Okto. Anak itu juga akan menjadi duri di hati Albert, bahkan jika keduanya bersama, mereka tidak akan terlalu senang dengan duri itu. Ezra tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia memeluknya diam-diam tanpa berbicara. Anak itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan keputusan apa yang akan mereka buat tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia menjaganya dan menjaga Clayton mereka, dia akan puas. Di lantai bawah, aula keluarga Okto, entah sudah berapa lama. Sopir keluarga Okto menjemput ibu dan anaknya Bella. Begitu dia mendengar bahwa tes DNA akan dilakukan lagi, Bella segera merasa bersalah pada anak itu. Tuan, saya menghabiskan malam di rumah sakit bersama Ethan tadi malam.
Saya menonton tes DNA. Ethan adalah putramu. Meskipun melakukan tes lagi tidak akan mengubah fakta ini. Aku hanya ingin Ethan kembali ke rumah keluarga Okto, tidak meminta hal lain. Diam, suara Vito yang cemberut dan keras terdengar. Jika kamu menolak untuk melakukan penilaian lain, kamu akan segera pergi bersama anakmu. Di akhir percakapan, dia mengambil pisau buah kecil dan halus yang diletakkan di atas meja, menyayat punggung tangannya, dan meneteskan darah ke kertas sampel darah. Tuan muda ketiga, Kalenia sangat terkejut dengan perilaku ekstremnya sehingga dia bergegas untuk menekan luka di punggung tangannya. Pelayan, panggil dokter. Kumpulkan sampel DNA, ambil beberapa helai rambut anak ini. Jangan buang waktu, aku akan membawa Dea ke bioskop. Vito menarik tangannya dengan dingin. Ketika dia menyebut Dea, sentuhan kelembutan melintas di wajahnya yang acuh tak acuh. Dia tidak bisa membayangkan jika wanita itu mengetahuinya. Pikiran bahwa dia mungkin telah mendorong dirinya jauh, dan pikiran bahwa semua usahanya akan gagal. Dia tidak akan membiarkan Clayton terus tinggal di rumah keluarga Okto. Dia merasa hatinya sangat terkoyak. Jadi, rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Bella meminta anak itu untuk mengambil sampel darah untuk identifikasi DNA, dia diusir. Memikirkan fakta di depan mereka, keluarga Okto masih menolak untuk menerima anak itu dan bersikeras untuk melakukan tes DNA lagi. Bella menggertakkan giginya karena marah. Dia harus memaksa Vito untuk membawa anak ini kembali ke rumah keluarga Okto. Sore, internet menyampaikan berita bahwa Vito memiliki seorang anak berusia 6 tahun, dan juga memposting hasil tes DNA di berita. Bella juga menangis di depan kamera yang diwawancarai oleh para wartawan, mengulangi apa yang dia katakan di keluarga Okto, mengatakan bahwa tujuannya sangat sederhana, hanya demi putranya, dan ingin putranya kembali ke keluarga Okto dan berhenti diganggu. Juga tumbuh di lingkungan yang lebih baik. Pada akhirnya reporter diminta untuk memotret wajah depan anak tersebut. Wajah anak itu yang putih dan lembut memiliki beberapa memar, mengatakan bahwa itu karena teman-teman sekelasnya memanggilnya anak liar dan berkelahi dengan orang lain, yang membuat orang merasa khususnya tertekan dan simpatik. Vito awalnya disebut suami milik bersama oleh ribuan gadis, dan popularitasnya sangat tinggi. Berita ini dikirim oleh beberapa blog resmi berita hiburan terkenal, dan dengan cepat menduduki peringkat pertama dalam daftar trending topik, dan 10 besar dalam daftar trending topik semuanya adalah berita yang terkait dengan Vito. Setelah menonton film dengan Dea, makan siang di luar, menonton Dea tertidur di dalam mobil, malam Vito melaju kembali ke rumah keluarga Okto. Begitu Dea diselesaikan, dia menerima telepon dari asisten Gisa. Apakah tes DNA keluar? Presiden, tidak, itu sesuatu yang lain. Asisten Gisa dengan cepat menyangkal, dan kemudian berkata, Bella yang menghubungi sekelompok wartawan untuk mewawancarainya, mengatakan bahwa anak itu adalah anakmu. Sekarang trending topik sangat heboh. Apa yang kamu bicarakan? Hati Vito langsung menjadi dingin. Telapak tangannya yang besar mencengkeram telepon dengan erat. Bab 606. Dia tidak boleh sampai tahu masalah ini. Apa katamu? Hati Vito dalam sekejap menjadi dingin. Telapak tangannya meremas ponselnya dengan erat. Di seberang telepon, asisten Gisa dapat dengan jelas merasakan suasana yang dingin dan begitu menakutkan padahal dia berada dalam jarak yang begitu jauh. Napasnya agak tercekat. Dia berkata dengan hati-hati, Presdir, coba kamu periksa sendiri saja di Instagram. Aku akan menghubungi para petinggi eksekutif perusahaan Instagram dan web besar untuk menahan berita ini dulu. Apakah tidak masalah seperti ini dulu? Iya, hasil tes DNA belum keluar, jadi tahan dulu beritanya. Perintah Vito dengan suara dingin. Setelah menutup teleponnya, dia langsung membuka Instagramnya dan semua ke-10 berita trending terdepan berkaitan dengannya. Dia mengklik berita trending nomor 1. Dia menonton video berita itu dengan sangat muram. Di video itu,
Dia menonton Bella menangis dan terus bilang kalau dia hanya ingin membuat anaknya kembali ke keluarga Okto, bilang kalau semua ini demi kebaikan anaknya. Bella bilang di depan seluruh netizen negeri ini kalau anak itu adalah anak Vito. Dia bahkan menunjukkan hasil tes DNA. Jelas sekali, Bella sedang memaksanya, memaksa keluarga Okto untuk menerima anak itu. Hasil tes DNA, Vito tersenyum dingin. Dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama lebih dari puluhan tahun. Jika dia tak bisa melihat hal aneh di sini, maka dia tidak layak untuk menjadi presidir dari KRC International. Begitu hasil tes DNA keluar, dia memerintahkan rumah sakit untuk tidak boleh memberitahu orang lain tentang hasil tes DNA sebelum dia melihatnya duluan. Jadi, begitu hasil tes DNA itu keluar, rumah sakit pagi ini langsung meneleponnya, dan dia pun langsung menyuruh asisten Gisa mengambil hasil tes DNA-nya. Asisten Gisa mengantarkan hasil tes DNA itu ke rumah keluarga Okto, dan saat itu Bella dan anaknya tidak ada di sana. Jadi, kapan dia memfoto hasil tes DNA itu, bahkan dia memberikannya kepada wartawan dan mempostingnya di Instagram. Bella mungkin telah memperhitungkan semuanya ini sebelum membawa anak itu ke rumah keluarga Okto. Vito tidak akan pernah melepaskan siapapun yang berani mencari masalah dengannya. Lalu, dia menelepon seseorang dan menyuruhnya menyelidiki bagaimana Bella bisa mendapatkan dan melihat hasil tes DNA, dan menyelidiki langkah mana yang salah. Setelah memerintahkan semua ini, dia menelepon seseorang lagi dan meminta orang itu untuk membagi sampel darah untuk tes DNA itu jadi 3. Ketiganya akan dikirim ke 3 rumah sakit yang bekerja sama dengan keluarga Okto untuk dilakukan tes DNA, menyuruh dokter yang terpercaya untuk melakukan tes DNA itu. Setelah menutup telepon, Vito kembali membuka Instagram. Banyak berita tentang dirinya yang telah dihapus, namun masih saja berada di daftar teratas. Saat teringat Albert yang terbiasa bermain Instagram, suasana hatinya kembali jadi buruk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengirim pesan kepada Tama dan bertanya, apakah Albert sudah tahu mengenai hal yang ada di Instagram? Segera setelah itu, Tama membalas pesannya, Presdir, Albert sepertinya tidak tahu tentang itu. Agak sulit syuting adegan hujan-hujanan, jadi dia sibuk membaca dan mempelajari naskahnya dan kebetulan ponselnya sedang dalam keadaan mati. Sekarang ponselnya masih dicas, sebentar lagi, dia syuting adegan hujan-hujanan, mungkin selesai syuting adegan itu, dia akan memeriksa ponselnya. Vito diam-diam langsung lega begitu melihat pesan Tama itu. Lalu, dia dengan cepat mengirim pesan lagi, pikirkanlah cara terbaik, pokoknya hari ini jangan sampai dia menyentuh ponsel, laptop ataupun gadget semacam itu. Jika dia tahu berita yang ada di Instagram, nyawamu akan melayang. Di kota Gungnir, Tama membaca pesan yang penuh ancaman ini. Padahal jelas-jelas ini hari yang dingin dan bahkan masih gerimis, tapi dahinya berkeringat dingin saat ini. Bagaimana dia mampu menyembunyikan masalah sebesar ini? Apalagi, jikapun dia tidak bicara apapun, tapi orang lain yang bermain ponsel akan membacanya dan pasti akan mulai membicarakannya. Melihat Albert yang selesai syuting adegan hujan-hujanan, yang sedang menggigil dan berjalan menghampirinya. Seluruh tubuh Tama langsung bergetar, dia buru-buru berbalik dan pergi ke tenda. Hanya ada satu pikiran di kepalanya yaitu tidak boleh membiarkan Albert menyentuh ponsel atau alat semacamnya yang bisa membuatnya tahu mengenai berita yang ada di Instagram. Manajermu itu bagaimana sih? Matthew melirik punggung Tama, mengerutkan kening, dan agak tidak senang. Dia menyerahkan payungnya dan secangkir jahe panas kepada Albert. Terima kasih, Albert tidak menolaknya, mengambil payung dan jahe panas yang diberikan olehnya. Aku kembali ke tenda aku dulu untuk ganti baju. Selama mengenal Matthew 2 hari ini, dia menyadari kalau tuan muda Matthew yang agak arogan, agak pemarah dan bermulut pedas ini, sebenarnya cukup baik dalam bergaul. Tidak hanya punya bakat baik dalam berakting, dia juga berusaha keras untuk berkembang lebih baik.
Jika ada hal yang tak dimengerti di naskahnya atau ada yang tak dipahami sama sekali, dia tidak malu untuk bertanya. Sikap bertanyanya kepada dia ataupun senior yang lainnya cukup sopan dan rendah hati. Matthew mengangguk. Dia memegangi payung dan hanya berdiri di tempatnya. Terlintas cahaya lembut di matanya, yang diam-diam menatap punggung Albert yang berjalan menuju tenda lain. Besti menunggu sampai Albert menghilang di tenda. Setelah itu dia mengingatkannya, Tuan Muda Sealer, tolong kembali ke tenda untuk menghindari hujan. Nanti masih harus syuting beberapa adegan lagi. Mendengar ini, cahaya lembut di mata Matthew langsung berubah jadi dingin. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Albert berjalan masuk ke tendanya dan melihat ke punggung Tama. Dia berkata dengan tidak senang, "Tama, kenapa kamu bersembunyi dariku begitu melihatku tadi?" Asistennya demam kemarin malam dan tidak bisa datang ke lokasi syuting hari ini. Jadi, yang harusnya memegang payung untuknya hari ini adalah Tama. Tapi akhirnya orang satu ini begitu melihatnya langsung cepat-cepat bersembunyi darinya, seperti tikus yang melihat kucing saja. Tama memegang ponsel Albert. Dia tidak tahu bagaimana menghilangkan jejak ponsel ini. Tiba-tiba dia melirik ke air panas di ceret yang mendidih. Ide muncul begitu saja. Dia dengan cepat melemparkan ponsel Albert ke dalam ceret panas itu. "Ah!" Dia berteriak kaget dan buru-buru mengangkat ceret itu, menuangkan seluruh air panas yang mendidih di ceret itu. "Tama, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila ya?" Albert langsung mundur beberapa langkah karena terkejut. Dia takut Tama menggila dan mengguyurkan air panas itu ke dirinya. "Albert, maaf. Aku. Tama bersikap seolah akan melakukan harakiri. Dia meminta maaf sambil terisak. "Aku awalnya ingin memasak air panas untuk menghangatkan kamu. Lalu, saat melihat baterai ponselmu sudah penuh, aku mau menyerahkannya padamu, tapi malah tidak sengaja menjatuhkan ponselmu ke dalam ceret itu." Begitu ucapan ini terlontar, ponselnya berhasil dituangkan keluar dari ceret panas itu. Sialan, saat melihat ini, Albert langsung tidak bisa tenang. "Wah. Apa kamu tidak tahu berapa banyak foto Dea di ponselku? Tama, dasar brengsek ya kamu. Aku rasanya ingin membunuhmu." Dia buru-buru berlari mengambil ponselnya. Tapi, ponsel yang terendam air panas yang mendidih itu jadi panas sekali, sehingga Albert langsung menjatuhkannya lagi. Tama merasa hidupnya sungguh sulit dan pahit sekali. Vito atasannya mengancamnya untuk tidak membiarkan Albert menyentuh ponselnya kalau tidak nyawanya dalam bahaya. Setelah dia melaksanakan perintah atasannya, sekarang jadi Albert yang malah mengancam ingin membunuhnya. Di dalam atau di luar, dia benar-benar merasa bukan lagi manusia. Hidupnya ini terlalu pahit ya kan? "Nona Liam, aku benar-benar tidak sengaja. Bagaimana kalau aku ganti rugi dengan membelikanmu ponsel yang baru?" Kata Tama dengan ekspresi bersalah. "Kamu memang sanggup mengganti ponselnya. Tapi apa kamu sanggup mengganti foto-foto Dea yang ada di ponsel itu?" Albert sudah marah dan mengamuk sekali. Ada banyak foto imut Dea di dalam ponsel itu. Setiap hari saat ada waktu luang ketika syuting, dia pasti akan membuka album fotonya dan melihat foto-foto Dea. Tapi Tama si brengsek ini, rasanya ingin membunuh seseorang. Bagaimana ini?